Asah kemampuan mahasiswanya gitu ya di bakatnya di bidang basket. Tapi buat UKM basket sendiri juga nggak memfokuskan ke sana aja gitu, tapi kita juga di UKM basket memfokuskan ke organisasinya, jadi bukan cuma di bidang prestasinya juga. Halo KM Utama, selamat datang lagi di podcast Utama. Di sini, di podcast kali ini, saya Farisha sebagai host akan berbincang dengan salah satu narasumber kita dari unit kegiatan mahasiswa basket. Ya, pasti teman-teman pada penasaran kan? Oke, langsung kita sapa aja ya teman-teman. Ya, selamat pagi Teh. Pagi. Ya, boleh Teteh perkenalkan dulu siapa namanya dan jabatan sebagai apa nih di UKM Basket? Nama saya Ninur Mufidah, di UKM Basket saya jabatannya sebagai Ketua Angkatan 2018 Prodi Akuntansi S1. Oke, terkait UKM Basket nih Teh, pasti teman-teman di rumah juga banyak yang penasaran kan, sebenarnya ada apa aja sih di UKM Basket ini gitu Teh. Boleh Teteh ceritain sedikit nih, sebenarnya apa sih Teh UKM Basket itu? UKM basket itu ya semuanya juga pasti udah tahu ya olahraga basket tuh kayak gimana. UKM basket tuh ya unit kegiatan mahasiswa yang kayak menampung mahasiswa untuk bakatnya di bidang basket gitu. UKM basket sendiri ya ada UKM basket putra sama putri. Oh gitu. Jadi untuk tujuan atau fungsinya sendiri itu ada apa sih Teh di UKM Basket? Tujuannya ya tujuan yang awal kan buat yang jelas ngasah kemampuan mahasiswanya gitu ya di bakatnya di bidang basket. Tapi buat UKM basket sendiri juga nggak memfokuskan ke sana aja gitu, tapi kita juga di UKM basket memfokuskan ke organisasinya, jadi bukan cuma di bidang prestasinya juga. Oh jadi kalau di bidang organisasinya itu bisa diceritain sedikit Teh? Kalau di bidang organisasi kayak misalkan bisa belajar kayak untuk kayak jadi sekretaris tuh kayak gimana, bendahara kayak gimana. Ada strukturnya berarti Ada gitu ya strukturnya, Teh? iya. Itu jadi kalau misalnya untuk strukturnya itu dipilih atau bagaimana Teh? Kalau kita biasanya sih dipilih juga ya. Oh ada dilihat seleksinya dulu, gitu ya, ya? ada seleksinya dulu. Lalu pasti kan ada perbedaan nih ya Teh di antara kondisi normal dan ketika pandemi gitu kan. Jadi bisa diceritain sedikit mungkin Teh ada apa aja sih kegiatan basket ketika waktu pandemi dan cara mengatasinya itu bagaimana gitu Teh untuk cara beradaptasinya? Kalau misalkan cara beradaptasinya sih kayak misalkan dari latihan aja ya. Kalau dari latihan tuh kan sebenarnya kan kalau olahraga basket tuh untuk fisiknya lebih gitu ya. Jadi kan harus di lapang gitu. Tapi kan kalau di masa pandemi kan lapang juga sebenarnya banyak yang ditutup juga ya. Terus kayak kalau misalkan kita latihan di lapang kan resikonya lebih besar. Iya betul. Jadi basket sendiri tuh mencegahnya gitu ya, mengatasinya tuh dengan cara latihan online gitu di rumah. Oh gitu, berarti ada latihan online ya gitu Ya, Teh? Itu jadi gimana tuh Teh caranya? Boleh diceritain? Saya tuh jadi ngasih materi gitu ke anak-anaknya, kayak misalkan tuh materinya tuh kayak saya suruh kayak push up misalkan berapa kali, sit up berapa kali kayak gitu. Jadi kayak ada program tersendirinya gitu, tapi ya itu tiap minggunya juga beda-beda, jadi makin tiap minggu porsinya juga makin naik. Jadi biar kalau misalkan amin gitu ya masa pandeminya udah beres, jadi fisiknya tuh gak mulai dari nol lagi gitu. Oh, karena udah dilatih juga di rumah gitu ya teman-teman. Nah ini wajib banget buat kaum rebahan ya, apalagi Teh, apalagi kan mahasiswa baru gitu ya, khususnya seperti saya gitu kan, kayak selama pandemi itu kita di rumah aja gitu Teh, benar-benar gak ada latihan fisik gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk latihan fisik gitu Teh secara online itu selalu ada laporannya atau gimana? Ada laporannya. Biasanya sih kadang saya kalau misalkan ada waktu gitu ya anak-anaknya pakai ya video conference gitu kan. Oh iya. Kalau Jadi misalkan diliatin satu-satu iya, gitu kan? diliatin satu-satu. Tapi kalau misalkan enggak, saya cuma nyuruh mereka buat videoin doang. Videoin tapi videonya di time lapse sih, karena kan bisa memakan waktu sampai 30 menit juga ya. Jadi gitu. biar gak lama banget juga di video. Iya. Lalu bisa ceritain sedikit nih Teh, pasti kan basket ini kan udah ada sejak lama gitu ya Teh. Jadi ada apa aja sih Teh capaian prestasinya gitu? Capaian prestasi karena saya sendiri pemain ya kan. Jadi selama saya sebelum masa pandemi dari awal masuk sampai sekarang tuh saya sih udah pernah juara 2 ada di Pasaga itu. Wah, hebat banget. Tingkat nasional sih Pasaga juara 2, terus juara 3 juga pernah yang saya gitu ya, yang saya alaminya gitu. Sebelumnya sih udah sering juga, cuman yang saya alaminya baru itu.
Wah. 3 kali sih juara 2-nya sekali, juara 3-nya sekali. Terus udah deh keburu pandemi. Iya ya Teh ya, karena kan apalagi butuh praktek gitu ya Iya. kalau misalnya basket gitu. Pasti banyak hambatannya juga gitu ya Teh ya. Nah oke, biasanya kalau untuk latihan nih Teh, kalau misalkan kondisi normal itu biasanya di mana sih Teh? Kalau latihan sendiri biasanya di sini di lapangan PKM. Oh di PKM sini ya, Iya. nggak pernah di luar kampus gitu Teh? Di luar kampus sih pernah. Di mana biasanya Teh? Biasanya di SIS di Dago Pakar gitu. Oh, jadi deket-deket sini juga sebenarnya deket gitu ya sini Teh juga, ya? ya. Nah, ternyata udah banyak banget nih teman-teman pertanyaan yang udah masuk. Jadi boleh kita jawabin aja ya satu-satu Teh? Iya. Iya. Oke, pertanyaan yang pertama ada dari @monikaarta_. Jadi rutinitas apa nih Teh yang biasanya dilakukan sebelum pertandingan? Sebelum pertandingan Iya. rutinitasnya. Biasanya nih kita tuh suka bawa pisang sih. Bawa pisang. Iya, bawa pisang. Ya, itu gimana Teh? Boleh diceritain? Jadi ya biar kuat juga sih ya bawa pisang. Jadi sebelum tanding tuh pada disuruh makan pisang dulu. Oh gitu. Iya. Oh, jadi pisang aja itu Teh dibawanya? Pisang sama roti, tapi yang lebih bikin kuat sih pisang ya. Oh gitu. Iya. Oh iya, saya juga baru tahu itu Teh. Selain pisang ada disuruh bawa buah atau apa lagi gitu nggak Teh? Enggak sih. Oh cuman itu aja ya, tradisi ya biasanya. Tapi nggak bawa sendiri-sendiri di rumah, disediain sama kita gitu. Oh itu unik juga ya Teh ya. Oke, pertanyaan kedua dari @Marsha Clarissa. Bagaimana caranya agar tetap konsisten dalam berlatih? Dalam berlatih konsisten. Kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi sih yang pertama harus ada niat dari orangnya. Iya, betul. Ya niat dari orangnya, tanggung jawab dari orangnya. Kalau misalkan nggak ada niat ya nggak akan mungkin bisa konsisten. Iya, Terus betul. ya niat dari orangnya mau orangnya berkembang atau enggak. Kalau misalkan niat dari orang yang mau berkembang sih pasti dia selalu konsisten dan selalu pengen lebih gitu ya. Kalau misalkan niat dari orangnya kurang sih ya jadi stuck aja segitu-segitu aja gitu. Iya, jadi itu kembali lagi ke pribadi orang Iya, masing-masing ke gitu ya Teh ya. masing-masing. Selain itu ada tips-tips lagi nggak nih Teh? Biar teman-teman di rumah tetap semangat untuk latihan basket gitu Teh. Kalau misalkan dari saya tips-tipsnya tuh biar semangat basket lebih gimana ya kayak mikir ke depan gitu loh. Kalau misalkan saya pribadi gitu ya, saya dulu semangat basket tuh karena menurut saya basket tuh bisa menghasilkan gitu. Oh, Bukan dari uang aja gitu ya. Kayak saya masuk ke kampus ini dari basket dan saya dapat beasiswa 100%. Jadi saya sama sekali gak bayar. Yo, hebat banget Teh. Oh, jadi jalur prestasi Jalur gitu ya Teh ya. prestasi. Nah, jadi buat teman-teman ini motivasi juga ya buat teman-teman kalau yang mau ikutan basket gitu, tapi kalian misalnya sempat goyah gitu dan nggak konsisten, coba inget goals kalian pertama lagi ya teman-teman. Nah, oke, bagi teman-teman yang mau dapetin produk yang ada di aku nih, jadi ini aku megang salah satu produk dari Masih Widyatama yang namanya Odell's Craft ya. Jadi kalian bisa cek postingan Instagram @widyatama.id dan @pemautama. Nah, jadi untuk kalian nih yang misalnya penasaran apa sih Odell's Craft ini, kalian bisa cek postingan di @Odell's Craft dan @fatalmistek ya, teman-teman. Nah, nggak terasa nih Teh, kita udah bahas banyak banget ya Teh ya. Tadi udah sharing-sharing juga, udah ngejelasin nih ada kegiatan apa aja sih di basket gitu kan. Jadi kita cukupkan sampai sini aja ya teman-teman. Ya, terima kasih Teh atas waktunya udah hadir di podcast hari ini gitu ya. Mungkin terakhir nih Teh, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman basket di rumah gitu? Pesan dari saya buat teman-teman basket di rumah sih jangan rebahan aja gitu ya. Jangan rebahan aja. Latihan sendiri di rumah ya walaupun itu sehari cuman 15 menit, 10 menit, yang penting sih fisiknya tuh bisa gitu ya, bisa terlatih. Jadi nggak harus mulai lagi dari nol. Dan buat pesan saya lagi buat yang lain gitu ya, pemain basket yang lain juga lebih semangat lagi latihan karena yang saya bilang tadi kalau misalkan basket juga menghasilkan dan bukan cuman di uang aja dan bisa kepake sampai nanti kerja. Oke, terima kasih Sobat KM Utama yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Semoga informasi hari ini bermanfaat ya untuk teman-teman di rumah. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.